Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda masih membahas tentang tema dendam tak kunjung padam. Wah, ini Masya Allah bahaya banget ya ternyata ya. Selama ini kita mungkin anggap nyantai-nyantai, ternyata berefeknya kurang baik. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita dengan membaca sebuah artikel. Ada dendam kesumat, ibu disakiti, pemuda ini bacok sepupu sendiri. Nah ini dia di belakang saya sudah ada gambarnya ya. Pemuda ini ya, ini IS yang paling depan, bacok sepupu sendiri karena ibunya sering disakiti orang tua korban. Jadi karena orang tua dengan orang tua saling ribut, disakitin, direndahin, anaknya dendam kepada anaknya. Nah ini bagaimana dalam Islam Ustadz? Apakah boleh membalas dendam ya sama sekali atau tidak boleh? Karena bicara masalah sakit hati ini kan bicara masalah tentang kehormatan. Apalagi kalau sampai orang tua kita tuh dihinakan, harga diri kita diinjek-injek keluarga kita. Pasti kan kita emosi Ustadz. Mohon izin menjawabannya, silakan. Saya lagi nahan emosi. Oh lagi nahan emosi. Tahan Ustaz Maulana. Baik, kepada semua yang hadir mohon izin. Karena hari ini kita betul-betul lagi diuji emosi kita. Pertanyaannya bagus. Bolehkah kita membalas dendam? Dendam. Bolehkah kita membalas dendam? Tapi dengan syarat. Memang boleh? Iya, boleh. Tapi pakai syarat. Ada 3 tahapan. Anda berlaku adil, berlaku zolim, atau berlaku ihsan. Itu aja 3. Pilih di antara 3 ini. Maka balas sesuatu dengan setimpal itu bernamanya adil. Tapi kalau balas lebih darinya itu zolim. Dan kalau Anda mengikhlaskan itu jauh lebih baik. Maka Anda berlaku seimbang itu menurut syariat. Itu diperbolehkan. Tapi syariat Islam lebih mengarahkan kepada jikalau ada permasalahan dan dendam itu jangan dibalas. Tapi dibalasnya dengan cara apa? Mengikhlaskan. Maka yang paling baik adalah ketika ada permasalahan bertawakallah kepada Allah. Kenapa saya katakan bertawakal kepada Allah? Karena ketika kita bertawakal menyerahkan diri kepada Allah sudah. Karena Allah maha melihat. Kalau kita mau membalas seberapa kemampuan kita. Sekali lagi, seberapa kemampuan kita. Ada bawahan, dia niaya sama atasannya. Kira-kira mampu balas enggak? Palingan dia kempesin ban motornya. Iya benar. Itu pun kalau biar gak ketahuan. Kalau sampai ketahuan dipecat. Iya. Terus, mohon izin. Maka dari bawah ke atas itu harusnya ridho. Tapi dari atas ke bawah harusnya bersabar. Maka mampu dia marah tapi dia sabar. Itulah atasan. Mampu dia marah tapi dia menerima aja. Makanya itu dia ridho. Maka kata tawakal di sini mengantarkan kita untuk menyerahkan kepada Allah. Kita tidak mampu membalas. Tapi Allah ada hari pembalasan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Tidak ada yang bisa lolos dari hari perhitungan. Semua akan diperhitungkan. Maka tingkat kezaliman itu akan dibalas di hari kemudian. Bahkan kezaliman itu kontan dibalas di dunia. Kontan. Aku tadi bilang apa? Kontang, oh iya. Kontan dibalasnya di dunia. Mohon maaf kepada semuanya. Jangan coba-coba berlaku zalim. Karena doanya orang yang dizalimi itu, dia niaya itu tidak ada hijabnya. Langsung sampai kepada Allah. Makanya pembelajaran besar buat kita. Jadi gimana dong? Bisa gak saya balas? Jangan pegang saya. Nggak ada yang pegang. Cuma tersangkut bajunya. Oh, GR. Sabar. Kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan kesabaran. Betul kata Habib Usman tadi. Bahwa orang kuat itu bukan karena kuat fisiknya. Tapi orang kuat itu adalah mampu menahan amarahnya. Mampu menahan emosinya, itu yang paling bagus. Makanya pembelajaran, mohon maaf begini. Tahapan yang paling bagus ketika ada orang membenci kita. Ini pembelajaran dari almarhum ayah saya.
Kalau ada yang korek dulu klarifikasi apa? Klarifikasi. Yaitu klarifikasi. Klarifikasi dulu. Bagaimana permasalahan? Habis itu kembali. Oh mungkin saya yang salah. Kemudian klarifikasi lagi untuk yang kedua. Untuk memperbaiki hubungan. Ternyata dia tidak, masih ada dendam. Maka mundur lagi. Makanya mohon maaf, kembali lagi. Tidak boleh memutuskan silaturahmi lebih dari 3 hari. Karena kapan orang marah lebih dari 3 hari, berarti itu sudah dendam namanya. Orang marah 1 wajar, mungkin karena ada sesuatu. 2 hari wajar, mungkin ada sesuatu yang mau diperbaiki. Tapi kalau sudah 3 hari, berarti sudah ada dendam di dalam. Nauzubillah min zalik. Tapi memang begitu ya, bicara masalah tentang dendam atau sakit hati ini pernah disakitin sama orang. Pilih mana? Apanya tuh Ustaz? Pilih mana? Pilih. Nah ini yang kayak mau kita bahas. Tunggu dulu, pilih Kadang-kadang mana? gini, Mau orang mendamaikan. Mau balas setimpal atau mau balas menghilaskan? Kalau saya balas timpal aja deh. Biar gak dongkol gitu. Biar gak dongkol gitu ya. Manusiawi. Biar plongnya Alami. Harusnya abis dengar ceramah, terima itu mengikhlaskan. Ya Allah. Tapi ini saya makanya mau bahas lanjut lagi nih berikutnya. Ini buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Apa itu? Bener nggak? Kalau seandainya orang udah pernah bikin kita sakit hati, itu pasti kita keselnya bahkan sampai ke hati ini kita akan inget terus. Tapi banyak orang yang bilang gini, ya udah maafkan. Akhirnya dipertemukanlah kita. Akhirnya udah ditemuin, dia minta maaf. Kita maafkan. Oh di secara mulut. mediasi. Iya, secara mulut kita maafkan. Ya. Ya oke, kita maafkan. Ya besok-besok jangan gitu lagi ya. Nah tapi hati ini ternyata nih, pas besok-besok ngeliat orang itu, inget lagi. Kurang ajar nih orang. Ini kan orang, ya Itu alamiah. masih begini aja ya. Nah itu tapi maaf kita tuh sia-sia gak jatuhnya Bib? Coba saya dalam Iya, hati. itu orang ya. Kemarin minta maaf, diulangin lagi kelakuannya malah lebih parah. Nah gimana Bib tuh penjelasannya Bib? Mohon izin Bib, tafadhol. Afwan Mas Fadli, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menarik, sangat menarik. Kenapa? Wajar dalam hati kita itu timbul sebuah rasa. Mengingat perbuatan kejahatan manusia yang lain. Ketika ngelihat wajahnya, ya Allah nih yang nyakitin kita, yang ngomongin kita, yang jelekin kita, astagfirullah. Langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah karena hati ini adalah makhluknya Allah. Ingat, hati ini adalah makhluknya Allah. Diri kita juga adalah hambanya Allah yang berharap akan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sakit hati lagi ketika mengingat perbuatannya, sakit hati lagi. Tetap terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Berharap Allah Subhanahu wa taala yang merubah atau membolak-balikan hati kita, yang menyentuh hati dan jiwa kita. Maka ketika timbul seperti itu, kita harus, ya Allah, ya Tuhanku, hamba ini adalah manusia yang hina, manusia yang lemah. Hati ini selalu berontak-rontak ketika melihat perbuatan dia, ya Allah. Biasanya itu perempuan tuh kayak gitu tuh. Oh gitu. Ya kan? Kalau suaminya kata-katanya salah, diingat sampai kapanpun. Atau perbuatannya salah, diingat sampai kapanpun. Giran kebaikannya, lupa. Keluarin semuanya Bib, apa yang ada di hati Bib. Gak apa-apa, mumpung lagi di TV kan alasannya jelas Bib. Silakan Bib. Ya, intinya adalah itulah, jangan lihat keburukan manusia, jangan lihat keburukan suami kita, atau jangan lihat keburukan istri kita. Lihatlah kebaikannya. Karena apa? Mendatangkan satu keberkahan, itulah yang dikatakan menesakan ketenangan dalam rumah tangga kita. Mawaddah warahmah, cinta kasih sayang itu didasari dengan lidah yang baik, lisan yang baik, pemikiran yang baik, dan rangkul. Dirangkul sebaik-baiknya, disayangin. Inilah bentuk daripada apa? Untuk menjadikan rumah tangga kita kebahagiaan. Kalau sama orang lain gimana? Bawaannya jengkel juga kan? Ini orang nih dulu nih ngomongin kita, jelekin kita, kurang ajar sama kita, menghina kita. Waduh, fitnah kita, kejam luar biasa. Tapi ya Rob, dengan dia seperti itu, ini adalah pahala saya. Tuh, dengan dia berkata-kata seperti itu, ini adalah tabungan bagi saya. Saya besar karena kritikannya, saya besar karena hinaannya, saya besar karena gibahnya ataupun zolimnya dia kepada kita. Tetap, ya Allah, dengan itu semua, tadi tuh yang Ustaz Maulana sampaikan luar biasa. Karena apa? Doanya orang yang terzalimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita ini dalam keadaan terzalimin, ya Allah kabulkan doa saya, kasih kesehatan, kasih keberkahan, rezeki yang banyak untuk ibadah kepada Allah, umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jelas bahwasanya hendaklah mereka memaafkan, kita maafin. Berlapang dada, nggak apa-apa, ikhlas ya Allah. Dengan zolimnya dia, perbuatannya dia, kehinaan dia kepada kita, ataupun apapun fitnahnya dia, ya Allah
saya maafkan, saya ridho ya Allah, saya lapangkan dada saya. Apakah kata Allah kamu tidak ingin mendapatkan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosamu? Inilah bentuk daripada kita maafkan dia, kita diampunin dosa-dosanya sama Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita ikhlaskan, ya Allah ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Gak apa-apa diomongin kita, ini pahala saya. Allah kabulkan doa kita. Allahu ghafurur rahim. Allah juga ngampunin segala perbuatan yang kita perbuat. Niscaya Allah bersama kita. Inilah yang hebat. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Kalau kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, kita masih ada rasa dendam, istighfar sama Allah. Dan kita angkat tangan, ya Allah. Dengan ujian yang seperti ini ya Allah, angkatlah derajat saya. Jadikanlah anak saya soleh soleha. Berdoa aja. Karena apa? Doa kita tuh sampai langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wala hijab. Tanpa hijab. Oleh karena itu orang yang pintar adalah selalu mengangkat tangannya dan bermunajat kepada Allah. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar Allah mudahkan segala sesuatu kehidupan yang kita jalani di dunia yang fana ini dengan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkah dunia dan Amin. berkah akhirat. Amin, ya Amin, Allah amin, ya ya Rabbal alamin. alamin. Nah ini ada satu tips nih buat jamaah yang ada di rumah juga ya. Ini mungkin salah satu kunci sukses juga buat suami. Jadi kan kalau ibu lagi kesel sama suami mungkin salah ngomong, jangan dendam Bu. Doakan suami pulang bawa uang banyak. Insya Allah tembus langsung ke langit. Amin. Ya betul ya. Allah. Iya, jangan ngedumel. Kalau lagi dizolimi suami, Iya, doain doain suaminya biar sukses justru. Kalau Masya suaminya nggak Allah. ngasih duitnya gimana? Hah? Kalau nggak ngasih duit. Doain lagi biar kasih duitnya gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ya Ustadz Syam. Ini mohon izin kita bicara masalah bagaimana solusi dalam Islam. Karena bicara masalah seandainya kita telah menyakiti hati seseorang dan seorang itu dendam sama kita. Kita sudah mencoba untuk minta maaf nih. Maafin saya ya. Ternyata orang itu nggak mau memaafkan kita. Apakah ini bisa menjadi dosa jariah di kita atau dosa jariah orang yang nggak mau maafkan? Ini bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guru-guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Wasfadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala dipanggillah orang-orang yang pernah menzalimi orang lain. Dia pernah menzalimi orang lain karena dipanggil oleh orang yang pernah terzalimi olehnya. Ya Allah, saya tidak rela dia masuk ke surgamu ya Allah. Karena dia pernah menzalimi saya. Dia pernah menyakiti hati saya. Oleh karena itu ya Allah, saya minta pahalanya. Diberikan pahalanya kepada orang yang pernah dia zalimi. Datang orang yang terzalimi yang kedua. Saya pun pernah dizalimi ya Allah. Berikan pahalanya kepada saya. Datang lagi orang-orang sehingga habislah pahalanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sebelum ia minta maaf ya di dunia. Maka subhanallah, begitu pula dengan dosanya. Dosanya pun diberikan karena pahalanya sudah habis, maka dosanya pun diberikan kepada orang yang pernah menzalimi tadi. Maka orang yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberitakan oleh Allah, engkau tidak mampu lagi masuk surga karena tidak cukup lagi pahalamu. Engkau pun tadi yang terzalimi tidak bisa masuk surga karena tidak cukup juga pahalamu. Maka bagaimana caranya ya Allah? Maukah kalian berdua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka berkata, tentu saja kami mau ya Allah. Maka mereka berdua diminta untuk masuk ke surganya Allah dengan syarat mereka saling memaafkan. Maka subhanallah, pahala maaf itu luar biasa. Al-Quran mengatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf itu, baik memaafkan ataupun dimaafkan. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan? Maka batasannya adalah meminta maaf setiap hari, meminta maaf sepanjang waktu, meminta maaf sampai dimaafkan. Ada ulama mengatakan sampai 7 kali, ada ulama mengatakan sampai 3 kali. Kalau sudah minta maaf, mengembalikan haknya. Karena ada juga orang meminta maaf tapi tidak mengembalikan hak orang lain. Habis mengambil hak orang lain, belum dikembalikan, hanya minta maaf dengan omongan. Maka ini tidak masuk akal. Kembalikan dulu hak orang lain, maka engkau mengambil kembali hatinya dengan permohonan maaf. Yang kedua, bagaimana cara meminta maaf yang terbaik? Maka tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jangan datang dengan maaf saja, tapi berikan sesuatu yang mungkin bisa mengembalikan perasaannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau orang yang pernah kita sakiti sudah meninggal dunia? Maka meminta maaflah kepada ahli warisnya, orang-orang yang ditinggalkannya. Sambunglah silaturahmi
silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengannya. Datanglah ziarah kuburnya, lalu meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah dengan sengaja ataupun tidak sengaja lidahnya menyakiti perasaan orang lain, tangannya menyakiti perasaan orang lain, maka meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diampuni juga dosa-dosanya. Namun ingat, mengembalikan hak orang lain. Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa memaafkan orang lain. Namun terlepas daripada itu semua, kita juga diajarkan agar lebih menjaga diri supaya jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Amin. Bicara tentang dendam ini, lihat bagaimana anak daripada Abu Jahal, ya, Ikrimah, ya, ternyata dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Namun dia adalah seorang anak daripada orang yang sangat memusuhi baginda Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan? Ketika Ikrimah datang ke kota Mekah untuk kembali kepada baginda Nabi SAW, para sahabat diminta untuk jangan pernah ada dendam. Dan jangan pernah mengungkit-ungkit siapa bapaknya. Jangan pernah mengungkit-ungkit siapa dia dan orang tuanya, keluarganya. Kenapa? Karena itu bisa menyakiti perasaannya. Lalu selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang sering sekali kita bacakan di bulan suci Ramadan untuk mempunyai rasa maaf, untuk mampu untuk meminta maaf karena kita pun senang dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma innaka afuun. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Fa'fu anna. Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, innaka afuun, karena engkau adalah maha pemaaf. Engkau juga mencintai, menyukai untuk memaafkan. Maka maafkan aku ya Allah. Memohon kepada permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berharap dimaafkan sama Allah, maka kita pun memaafkan orang lain. Masya Allah. Jadi buat kita juga nih harus berpikir ya, bicara masalah hablum minallah ini urusan sama Allah. Kalau kita punya dosa, Allah maha pemaaf. Kita minta ampun sama Allah, insya Allah Allah ampunkan. Tapi kalau hablum minanas yang susah ya, jadi kalau bisa jangan cari gara-gara juga bikin orang sakit hati. Jaga tuh mulut, Masya Allah luar biasa. Buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan beda-beda channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi jaga ucapan kan? Jaga segalanya kan? Iya. Iya dong.